gagal fokus. Katanya bela agama dan ulama. PA212 malah mengambil lapak organisasi buruh. Ditulis oleh Ferry Fadli. Di Indonesia tercinta ini memang banyak hal langka dan unik. Mulai dari alamnya, flora dan faunanya, serta orangnya juga unik-unik. Sebagai contoh, di negara kita ada bunga terbesar di dunia, yaitu Rafflesia arnoldi, atau yang dikenal dengan sebutan bunga Rafflesia. Keunikan dari bunga ini merupakan bunga terbesar di dunia yang beratnya saja mencapai 7 kg dengan ukuran mencapai setengah meter. Karena bunga ini memang ditakdirkan hidup di hutan, sampai sekarang belum ada orang yang bisa memeliharanya di pot seperti halnya bunga janda bolong dan bunga lidah mertua. Jadi, kalau mau melihat bunga Rafflesia secara langsung, mau tidak mau harus ke hutan dulu. Hal unik selanjutnya yang ada di negeri plus 62 adalah PA212. Apa itu PA212? Kelompok pendemo Ahok dulu yang menuntut agar mantan gubernur DKI tersebut dipenjarakan dengan alasan telah melakukan penistaan agama. Lantas, di mana uniknya kelompok ini? Menamakan diri alumni atau Presidium Alumni 212, padahal bukan lulusan dari sekolah atau kampus. Karena selama ini yang kita ketahui, alumni ini identik dengan kelompok yang lulus dari sekolah atau universitas tertentu, seperti keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama yang saat ini diketuai oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Kemudian ada juga Ikatan Alumni Universitas Indonesia atau ILUNI UI dan lain-lain. Sedangkan PA212 alumni pendemo. Sepengetahuan penulis, hanya di negara kita para pendemo bikin alumni. Lalu apa saja aktivitas kelompok PA212 ini? Cukup banyak sih. Mulai dari membela pakar telematika Hermansyah yang dibacok oleh orang tidak dikenal pada 2017 silam, hingga menantang pembubaran ormas rasa parpol pengusung khilafah Hizbut Tahrir Indonesia. Hanya saja dari sekian banyak aksi yang telah mereka lakukan, biasanya tidak jauh dari demo serta sholat di jalan. Dan dapat disimpulkan juga bahwa PA212 ini bukanlah kelompok ideologis, tapi kelompok pragmatis banget. Lihat saja aktivitas yang mereka kerjakan, sering berubah alias tidak konsisten. Di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana ada peluang cuan, di situ ada PA212. Sebagai contoh, mereka kerap mengklaim diri sebagai pembela ulama dan agama. Bahkan sampai muncul kelompok baru yang mengatasnamakan diri Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama atau GNPF Ulama, yang anggotanya sebenarnya anggota PA212 juga. Tapi apa yang mereka lakukan? Bukannya membela ulama, malah membela Haritanu yang saat itu tersandung kasus hukum. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, apa tujuan mereka membela seorang Kristen Tionghoa itu? Jawabannya, karena Haritanu banyak duitnya. Terbukti kok, ketika ada seorang kakek bernama Samirin yang dipenjarakan hanya karena memungut sisa getah pohon karet milik B.T. Brixton, yang kalau dirupiahkan sekitar Rp17.000. Nggak dibela tuh oleh PA212. Pertanyaannya, kenapa si kakek tersebut nggak dibela? Karena dia tidak punya duit. Itu saja. Beda dengan Haritanu yang notabene pemilik MNC Group dengan kekayaan mencapai 15 triliun rupiah. Begitupun soal politik, PA212 ini sudah kayak parpol saja. Seolah lupa dengan tujuan awal mereka, yaitu bela agama dan ulama. Coba kita perhatikan setiap pemilu, selalu ada PA212 yang meramaikan. Di Pilkada DKI 2017, mereka jadi pendukung Anies. Dan di Pilpres 2019, mereka jadi tim ses Prabowo. Bahkan sekarang kadrun sudah ada yang pede mau jadi cawapres 2024,
yaitu Novel Bakmumin. Akibat dari nggak fokus itu, kelompok ini menjadi organisasi yang nggak jelas bentuk dan rupanya. Parpol bukan, tapi setiap pemilu selalu turut serta. Ormas juga bukan, karena tidak terdaftar di Kemenkumham. Tapi kelakuannya sudah kayak ormas-ormas yang lain seperti Pemuda Pancasila. Yang terlihat justru mereka tidak lebih dari segerombolan pikolo bersorban yang menerima berbagai macam job. Terakhir yang dilakukan oleh PA212 ini adalah mengambil lapak organisasi buruh. Baru-baru ini sejumlah massa kadrun cabang Sukabumi menggeruduk salah satu pabrik sepatu di Sukabumi milik PT Kloster Indonesia. Tanpa alasan yang jelas, pengikut Rizik itu meminta agar perusahaan transparan dalam merekrut karyawan, transparansi dalam penggunaan corporate social responsibility, serta transparansi soal analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dan analisis dampak lalu lintas atau ANDALIN. Termasuk mereka juga menuntut agar perusahaan menyediakan tempat ibadah yang memadai. Ini jangan sampai Said Iqbal tahu kalau PA212 turut ngurusin CSR dan rekrutmen karyawan perusahaan. Bisa beribut dia dengan Novel Bakmumin. Karena jelas soal buruh dan segala macam tetek bengeknya adalah lapaknya Said Iqbal sebagai Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Presiden Partai Buruh. Bukan lapak alumni 212. Lagian pula, emang PA212 paham soal Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas? Tidak, Ferguson. Jadi seharusnya yang mereka tuntut ke perusahaan adalah soal tempat ibadah yang layak saja, sesuai dengan lapak PA212. Nggak perlu ngurusin buruh. Karena kalau nggak paham masalah, tapi masih ngotot bicara, siap-siap dipermalukan orang. Apalagi sekarang organisasi buruh sudah banyak. Biarkan mereka yang bicara. Karena kalau semua diurusin, kelihatan banget kelompok ini UUD, alias ujung-ujungnya duit. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.